Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di akhir pekan ini tertulis di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mau diajarkan firman Tuhan untuk memahami bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang sempurna. Dia mencipta bukan dengan asal-asalan, tapi Dia menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan manfaatnya masing-masing. Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan agar semua yang diciptakannya menjadi baik. Mari kita lihat apa yang dikatakan Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijanjikannya itu sungguh amat baik. Jadi bukan hanya baik, tapi segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mari pahami bahwa Tuhan tidak mencipta dengan asal-asalan. Tapi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan punya tujuannya masing-masing. Termasuk ketika Tuhan menciptakan kita manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita ada di dunia ini, kita hidup di dunia ini. Hidup kita, saudara-saudara, itu untuk Tuhan, bukan untuk iblis, bukan untuk kebinasaan. Tapi kita ada di dunia ini hanya untuk Tuhan. Maka kalau ada orang Kristen yang bingung, yang tidak mengetahui sebenarnya untuk apa aku hidup di dunia ini, maka jawabannya untuk Tuhan, saudara-saudara. Bagi suami, ingatlah, hidupmu hanya untuk Tuhan, bukan untuk iblis. Maka jangan keraskan hatimu ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu. Bagi seorang istri, kalau engkau sedang berputus asa, lalu engkau berkata tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Ingat, hidupmu hanya untuk Tuhan. Jangan engkau katakan tidak ada gunanya hidupmu di dunia ini. Karena hidupmu hanya untuk Tuhan. Bagi setiap anak-anak, ingatlah, Tuhan tidak pernah mencipta dengan asal-asalan. Maka percayalah, masa depan yang terbaik bukan masa depan yang asal-asalan, tapi yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagimu. Maka oleh karena itu, mari isi kehidupan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Jangan habiskan sisa hidupmu untuk mengejar kesia-siaan, tetapi habiskanlah sisa hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita dicipta hanya untuk Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Tuntunan kuasa Roh Kudus kiranya semakin menggerakkan setiap hati dan pikiran kami, agar kami semakin dimampukan menjadi orang-orang Kristen yang sepenuh hati mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.